Kalau saya bisa sihir atau saya tukang sihir, maka salah satu hal yang paling utama akan saya lakukan pertama kali adalah membuat Amin Rais jalan kaki dari Jogja ke Jakarta. Katanya kan mau jalan kaki Pak Amin kalau Pak Jokowi menang di Pilpres gitu kan. Jadi kalau saya tukang sihir dan bisa sihir, mampu untuk sihir, maka Amin Rais akan saya paksa untuk jalan dari Jogja ke Jakarta gitu. Supaya apa? Supaya mengurangi dosa-dosa dia. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang dramanya itu nggak selesai-selesai. Putusnya sih udah tahun lalu gitu, tapi sampai sekarang terus aja drama. Drama terzolimi, drama derayan air mata. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita drama drun atau drama kadrun. Karena ada aja ceritanya gitu. Yang terbaru yang sudah di launching baru-baru ini itu adalah drama diserang ular kobra. Jadi ceritanya gitu ya, menurut berita ini rumah Wahidin Halim, mantan gubernur Banten, itu dilempari sama sekarung ular kobra. Wes, nggak tahu tuh, itu ular beneran atau ular-ularan. Karena kalau di online ada tuh yang ular-ularan, mirip sih, tapi ular-ularan, mainan gitu. Tapi beritanya udah di mana-mana ini, di media katanya. Jadi seolah-olah rumah Wahidin Halim ini diteror gitu ya. Dia diserang sama sekarung ular kobra oleh orang yang nggak dikenal. Dilempar katanya. Dan ini pelemparan ini terjadi jelang kedatangan Anies Baswedan. Sehingga ini kemudian dikait-kaitkan gitu. Seolah-olah ini ada orang nggak suka kepada Anies, terus kemudian neror dengan ular kobra. Kalau Anies mengapain diteror sama ular kobra? Kan mending diteror sama KPK. Lebih menakutkan gitu ya. Kalau sama ular kobra ya Anies gak terlalu takut lah. Tapi pada intinya ceritanya kayak gitu. Seolah-olah rumah Wahidin Halim, mantan gubernur Banten ini diteror jelang kedatangan Anies Baswedan. Dan Anies entah untuk urusan apa memang akan datang berkunjung ke rumah Wahidin Halim gitu. Jadi mantan gubernur DKI Jakarta ketemu sama mantan gubernur Banten. Memang sesama mantan harus saling mengunjungi gitu ya. Supaya ada kedekatan dan pengetahuan atau berbagi referensi dan cerita. Tapi pada intinya Anies mau datang ke rumah Wahidin Halim dan kemudian muncul cerita, muncul teror sekarung ular kobra. Cuma setelah saya perhatikan gitu ya, ular kobra yang dibungkus dan kemudian sekarang viral di mana-mana di banyak media itu gitu ya. Ini kan ular kobranya masih dalam karung gitu. Kemudian dilempar sama orang ke rumah Wahidin Halim. Ini terus terang saya jadi bertanya-tanya gitu. Ini teror atau paket jangan-jangan? Karena ularnya masih dibungkus gitu. Dibungkus karung. Karena dalam pandangan saya, dalam logika saya, kalau ada orang mau nyerang rumah orang gitu ya dengan sekarung ular gitu ya, kan mestinya ikatnya dibuka dulu lah, ikat karungnya buka dulu baru lempar gitu. Supaya apa? Ya supaya ularnya jadi kemana-mana gitu, jadi bisa nyerang. Lah kalau diikat, ini paket ini jangan-jangan. Mana tahu Wahidin Halim mau beli beli ular kobra. Mau dijadikan bumbu masakan atau dia dijadikan hidangan buat Anies, mana tahu gitu ya. Karena masih iketan itu. Ini yang neror atau cerita atau dramanya ini kayaknya setengah-setengah. Kalau beneran mau neror, mau bikin rusak acara, ya bukalah ikatnya. Supaya ularnya kemana-mana itu. Supaya ketika Anies datang dipatok tuh. Itu baru teror itu. Itu baru
nakut-nakutin orang gitu. Ya kalau ularnya masih diikat karung, gimana cara nerornya? Lo masih diikat. Atau mungkin orang yang ngirimnya, orang yang ngelemparnya gitu ya, mungkin dia juga mikir tuh, ini kalau kita totalitas dramanya, karungnya dibuka, terus ularnya kemana-mana, bahaya juga. Bisa nyerang yang punya rumah gitu. Lebih dari itu bisa nyerang dia sendiri. Jadinya makanya masih diikat tuh. Dan si Wahidin Halim sebagai mantan gubernur Banten gitu ya, dia bilang kepada media, saya tidak ingin mengait-ngaitkan sekarung ular kobra ini dengan kedatangan Anies Baswedan katanya. Saya juga nggak ingin cerita secara pribadi. Tapi dia pidato menyampaikannya dalam kata sambutan. Sama aja gitu. Kayak mantan kita yang bilang, jangan bilang siapa-siapa ya. Ya, ketika dia ketemu sama teman-temannya, dia cerita semuanya. Lah kan percuma gitu. Katanya jangan bilang siapa-siapa. Tapi malah pengumuman. Aneh gitu. Jadi ya ini drama banget lah. Dramaisasi. Ya, karena kalau kita ngelihat polanya, pola kedatangan Anies di satu tempat gitu ya, itu kan ada juga cerita yang mirip-mirip sebelumnya gitu. Yang katanya kantor Nasdem itu diteror sama telur busuk, dilempar sama orang, telur busuk. Padahal ternyata telurnya pecah di jalan raya. Ya nggak tahu itu telur siapa gitu. Ya bisa aja tukang telur pecah telurnya, bisa aja gitu. Tapi pada intinya itu nggak sesuai dengan cerita atau dramaisasi yang diset oleh kelompok Nasdem. Nasdem. Jangan diplesetin, Nasdem. Yang karena kan mereka bilang, wah kantor kami diserang, wah kantor kami diintimidasi, diteror dan sebagainya. Padahal cuma ada telur pecah di depan kantornya dan itu agak nyamping katanya. Tapi kemudian dianggap teror. Dan kepolisian waktu itu juga membantah gitu bahwa nggak ada pelemparan telur gitu ya. Bahwa ada telur pecah iya, tapi pelemparan telur nggak ada gitu. Tapi di jalan raya ada telur pecah ya biasa, namanya jalan raya gitu kan. Nah sekarang setelah cerita dramaisasi telur, sekarang dramanya ular. Dan ular ini bagi saya pribadi ini agak berhasil lah, karena nggak ada bantahan dari polisian. Mereka nggak bantah gitu. Ya karena nggak tahu. Tiba-tiba ada ular di rumah gitu ya. Ya mungkin karena statusnya rumah pribadi gitu ya. Kalau kantor Nasdem kan ya kantor partai gitu. Sehingga kepolisian tuh memang harus menjaga betul tempat-tempat yang umum seperti itu gitu. Tapi kalau rumah Wahidin Halim kan rumah pribadi, mungkin nggak ada penjagaan yang ketat sehingga kepolisian juga mungkin nggak tahu gitu ya. Ada ular, ada sekarung ular. Akhirnya drama ular ini ya cukup berhasil lah. Bisa dibilang sukses lah untuk membangun narasi-narasi terzolimi. Cuma kalau kita baca beritanya dan kita ngelihat gambarnya yang beredar di media-media itu lucu sekali gitu. Karena ularnya masih dibungkus. Itu teror apa paket itu? Dibungkus. Dan sampai di sini mungkin juga ada orang yang bertanya gitu. Kenapa ular sih? Kenapa menggunakan media ular gitu ya? Kenapa nggak babi misalkan? Kan lumayan bisa disembelih. atau apa ya? Atau anjing kayak atau ya binatang-binatang yang lain misalkan. Atau apa ya? Semut misalkan. Ya kalau semut banyak ya lumayan mengganggu juga gitu ya. Atau tawon, lemparin tawon gitu. Itu kan bisa gitu. Kenapa ular gitu? Ya secara pengamatan politik saya gitu ya. Ini narasi-narasi kayak gini itu memang sambung menyambung dari cerita sebelumnya gitu. Jadi penggunaan ular ini bukan sebuah kebetulan atau bukan secara tiba-tiba gitu. Karena ini menyambung dengan narasi Fir'aun yang disampaikan oleh Cak Nun gitu. Jadi Cak Nun kan menyamakan atau menghina Pak Jokowi sebagai Fir'aun gitu. Lalu kemudian ini disambut juga oleh banyak orang gitu. Nah, ular dalam cerita Fir'aun dan Nabi Musa ini sangat berkaitan gitu. Sangat identik lah. Ya samalah seperti Anies dengan sumur resapan, identik. Sangat identik gitu. Jadi bagi banyak orang gitu ya, yang selama ini
dalam seminggu terakhir ini kita diberikan cerita Fir'aun atau penghinaan kepada Pak Jokowi yang dianggap sama oleh Cak Nun sebagai Fir'aun gitu ya. Ini sekarang kemudian ada cerita ular, ini masih ada sambungan dan kaitannya karena identik sekali cerita Fir'aun Nabi Musa dengan ular. Yang Nabi Musa pernah disihir dan kemudian takut dengan ular, kemudian sampai bisa melawan ular dan sebagainya. Ya itu kan ada dalam cerita sejarah kenabian gitu ya. Jadi penggunaan ular ini itu pasti dilakukan sama kelompok-kelompok orang yang memang ingin mengait-ngaitkan Fir'aun dengan ular ini gitu. Mau disambung-sambungin gitu. Karena banyak orang setelah Cak Nun tidak meminta maaf kepada Pak Jokowi dan kemudian dalam klarifikasi atau permintaan maafnya itu tidak menyebutkan nama Pak Jokowi dan terlihat arogan sekali, sombong dan gak mau meminta maaf gitu ya. Ini kan kemudian dijadikan pembenaran oleh banyak orang. Oh, Cak Nun berarti memang menyamakan Pak Jokowi dengan Fir'aun meskipun permintaan maafnya sudah disampaikan. Tapi itu gak mengakui kesalahannya. Ini kesimpulan banyak orang gitu. Sehingga orang-orang sekarang di luar Cak Nun gitu ya, yang sama-sama apa ya, sama-sama kelompok sebelah gitu ya, kelompok kadrun-kadrunista, itu sekarang jadi punya pembenaran seolah-olah apa yang disampaikan oleh Cak Nun itu benar gitu, sehingga orang kemudian melanjutkan narasi Fir'aun ini. Bahkan Amin Rais itu juga ikut menyambut narasi Fir'aun gitu dan menyamakan Pak Jokowi yang memelihara buzzer katanya. Jadi kalau dulu zamannya Fir'aun melihara tukang sihir, sekarang melihara buzzer. Nah, buzzer bagi Amin Rais itu dianggap tukang sihir. Ini lucu gitu. Karena buzzer tukang sihir ini kan jauh sekali gitu ya. Perbedaannya, aktivitasnya, mantranya, caranya beda gitu. Tapi bagi Amin itu dianggap sama aja gitu. Jadi dalam kesempatan ini saya merasa ingin menyampaikan sesuatu pesan kepada Amin Rais gitu. Kalau Amin menganggap bahwa buzzer itu adalah tukang sihir dan kemudian saya mungkin di kacamata banyak orang kelompok kadrun-kadrunista adalah buzzer yang dibayar mahal oleh Presiden Jokowi. Percayalah dan yakinlah itu nggak ada. Pak Jokowi nggak membayar saya dan semua kegiatan aktivitas yang ada di channel ini atau di website kami semuanya dibiayai oleh saya sendiri. Sehingga kalau ada tuduhan-tuduhan saya dianggap buzzer itu pasti salah sama sekali. Tapi kan bagi banyak orang kelompok sebelah, mereka tetap gak mau percaya dan tetap menganggap saya ini sebagai buzzer. Tapi ya oke lah, katakanlah mereka benar dalam hal itu. Saya dianggap buzzer gitu ya. Dan kemudian Amin Rais menganggap buzzer itu penyihir gitu. Dan kemudian saya dianggap tukang sihir. Kalau saya bisa sihir atau saya tukang sihir, maka salah satu hal yang paling utama akan saya lakukan pertama kali adalah membuat Amin Rais jalan kaki dari Jogja ke Jakarta. Ya katanya kan mau jalan kaki Pak Amin kalau Pak Jokowi menang di Pilpres gitu kan. Jadi kalau saya tukang sihir dan bisa sihir, mampu untuk sihir, maka Amin Rais akan saya paksa untuk jalan dari Jogja ke Jakarta gitu. Supaya apa? Supaya mengurangi dosa-dosa dia. Ya minimal kan berkurang lah sumpah dia atau janji dia gitu kan. Kalau ini terrealisasi, terlaksana ya janji dia udah terpenuhi gitu kan. Jadi itu yang akan saya lakukan pertama kali. Yang kedua, Ustadz 212 atau Fahim, saya akan buat dia jalan jongkok dari Jember ke Jakarta. Telanjang. Ya kalau tukang sihir kan bisa aja kayak Harry Potter. Piu gitu kan. Ya, tapi kembali lagi kepada sumorisasi atau Anies Baswedan. Pada intinya setiap kegiatan atau kunjungan Anies Baswedan itu selalu coba dibuat drama, selalu dibuat cerita agar bisa diberitakan gitu. Karena kehadiran Anies di beberapa tempat itu nggak menarik sebenarnya gitu. Anies mau cerita apa, beban atau emosinya itu nggak ada gitu. Dia cuma pidato aja, meskipun beberapa kesempatan sampai kebolak-balik pidatonya. Jadi emosinya atau bonding dengan masyarakat itu nggak ada gitu. Orang nggak merasakan aura kehadiran Anies. Kalaupun misalkan masyarakatnya banyak yang datang, ya cuma bayaran aja semuanya itu gitu ya. Atau kalaupun nggak bayaran, ya itu dikondisikan lah supaya banyak gitu. Tapi apakah mereka ngerti dengan apa yang dibicarakan sama Anies Baswedan? Enggak sama sekali.
Makanya efeknya, dampaknya itu nggak seberapa. Nah, ketika sampai ke media, itu juga nggak ada yang menarik dari pidato-pidato Anies gitu. Karena cuma berupa pengulangan-pengulangan dari kata-kata yang sama sebelumnya. Yang cuma ditata, dirangkai dengan sedemikian rupa. Kemudian dia merasa pantas untuk maju sebagai Presiden Indonesia. Jadi omong kosong semuanya. Makanya kemudian dibuatlah drama-drama ini gitu ya. Ya drama sweeping demonstran, drama demo terhadap penolakan Anies. Itu juga drama. Kelompok mereka juga itu paling yang demo. Demo gitu kan. Kemudian ya yang nyuruh mungkin kelompok dia juga gitu. Kelompok Anies juga itu. Sehingga demo-demo di beberapa tempat yang sedikit jumlah orangnya itu aman-aman aja. Karena sudah belajar dari kejadian sebelumnya gitu. Di Aceh itu ketika ada demo beneran menolak kedatangan Anies beneran, itu sampai terjadi sweeping. Nah, sekarang nggak ada. Ada orang demo tapi nggak di sweeping. Itu kan artinya yang demo temennya sendiri. Dan pada akhirnya meskipun Anies ini mau dikemas dengan sedemikian rupa gitu ya, mau dicitrakan terzolimi atau diintimidasi oleh penguasa dan sebagainya, pada akhirnya ya nggak akan ada gunanya. Kenapa? Ya karena itu bukan DNA kita, bukan kebiasaan kita. Intimidasi, persekusi atau sebagainya itu bukan kebiasaan kita. Itu kerjaan kelompok kalian, para pendukung Anies tuh. Yang tukang teror, yang teroris gitu ya, HTI, FPI. Itu kan sudah ada deklarasinya tuh, deklarasi teroris pendukung Anies gitu. Itu kelompok kalian semua gitu. Dan di tengah-tengah pencitraan yang coba dibuat dengan sedemikian rupa, terzolimi gitu ya oleh penguasa, akhirnya satu cerita atau fakta di lapangan kemudian secara nggak sengaja itu terbongkar ke media, terbongkar ke sosial media. Karena ketika Anies datang gitu ya ke suatu acara, terus ada orang pakai peci putih, wah kelompok 212 nih. Mau salaman sama Anies gitu ya, dia pakai kamera gitu, direkam gitu mau salaman. Anies tuh kayak cuek aja, set. Dan itu ada temennya di belakang yang ngerekam. Oh ternyata kayak gini aslinya. Ya aslinya emang nggak gitu. Anies itu ya sombong, arogan sekali gitu ya. Kalau nggak ada kamera, kalau ada kamera dia senyum. Gitu. Gitu. Kalau nggak ada, wah sombong sekali dia. Dan ini sudah menjadi apa ya? Bukan rahasia lagi. Semua orang juga udah tahu. Tinggal kalian aja yang belum tahu gitu. Jadi bagi siapapun pendukung Anies Baswedan, pada akhirnya kalian nanti juga akan tahu sendiri. Sehingga semua pencitraan, semua cerita yang dibangun hari ini semuanya akan sia-sia aja gitu. Jadi saya pikir itu. Terima kasih untuk ular sekarungnya. Itu paket itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.